Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 9 dengan saya sendiri Fikri Pak Ramadan dengan NPM 2359 201092. Saya Fikri Haikal dengan NPM 2359 2011 18. Saya Tata Kumara dengan NPM 2359 2011 29. Di sini kami akan menjelaskan tugas UTS yaitu menginspeksi website dengan website kami sendiri yaitu Trustpilot. Untuk penjelasan kami lanjut ke video selanjutnya. Baik, di sini saya Fikri Pak Ramadan yaitu dengan tugas menganalisis struktur HTML dan elemen website dan juga pemeriksaan konsol, pengujian responsif website dan juga pemeriksaan konten manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan informasi umum dari website kami terlebih dahulu. URL website kami yaitu www.trustpilot.com. Lalu deskripsinya yaitu Trustpilot ini adalah platform ulasan konsumen yang memungkinkan pengguna berbagi pengalaman mereka dengan berbagai bisnis dan layanan, membantu konsumen dan juga membuat keputusan berdasarkan informasi dan bisnis meningkatkan layanan mereka. Lalu yang digunakan front end-nya itu HTML5, CSS3, JavaScript, React.js dan untuk teknologi back end-nya yaitu Node.js. Lalu database yang digunakan yaitu MongoDB. Lalu di sini saya akan menjelaskan dari elemen website. Apakah struktur HTML sudah skematik dan terorganisir dengan baik? Ya, karena struktur HTML ini sudah terorganisir dengan baik. Bisa kita lihat seperti header, main, footer dan navnya seperti ini. Nah, sudah terstruktur dengan baik. Header, bodinya, ini hitnya, semuanya sudah terstruktur dengan baik. Lalu apakah setiap elemen memiliki ID dan kelas yang unik? Ya, karena sebagian besar elemen memiliki ciri khas yang deskriptif dan unik. Namun beberapa menggunakan kelas generik seperti ID yang digunakan secara minimal dan juga untuk elemen yang penting-penting saja, seperti yang saya tunjukkan di website tadi. Lalu apakah elemen menggunakan tag yang tepat seperti header, footer, artikel dan lain-lain. Nah, ini juga sudah benar. Website ini sudah menggunakan tag semantik untuk bagian atas, footer dan bagian bawahnya. Lalu kita lanjut ke bagian konsol. Nah, di bagian error sendiri untuk deskripsinya, apakah terdapat error pada konsol? Jelaskan penyebabnya. Ya, ada errornya, yaitu terkait loading script dari pihak ketiga. Penyebabnya adalah beberapa resource tidak dapat diakses karena masalah jaringan atau cores. Misalnya kalau jaringan kita bermasalah, ini bakal error. Kita lihat. Kalau internet nggak nyambung, dia bakal error. Lalu di warnings, apakah peringatan pada konsol? Jelaskan penyebabnya. Ada beberapa peringatan terkait penggunaan fitur deprecated dalam JavaScript dan cookie yang tidak memiliki flag same site. Ini menunjukkan perlu adanya pembaruan pada beberapa fitur. Lalu ada logs, apakah berguna untuk debugging? Ya, karena debugging menunjukkan proses loading, resource dan informasi rendering. Lalu ada info message dan depression warning. Semuanya sudah dijelaskan di sini, yaitu ada beberapa pesan info terkait penggunaan session storage dan analisis, dan juga untuk depression warning ini ya terdapat peringatan tentang penggunaan beberapa API yang sudah usang seperti penggunaan dokumen write dan metode synchronous XML. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan bagian network. 1. Apakah halaman dimuat dengan cepat? Berapa kecepatan rata-rata dalam 10 kali percobaan? Kecepatan load rata-rata adalah 2,8 detik untuk First Content Fine FCP dan 4,2 detik untuk Large Contentful Fine LCV dalam 10 percobaan. Apakah ada permintaan yang gagal atau status kode 4XX atau 5XX? Ya, beberapa permintaan ke aset pihak ketiga menghasilkan status 404 seperti http cdn trustpilot.com, missing asset JS, dan beberapa gagal karena error course. Selanjutnya yaitu accessibility. Apakah semua gambar memiliki alt text yang deskriptif? Berikan penjelasannya. Sebagian besar gambar memiliki alt text, tetapi beberapa gambar dekoratif tidak memiliki atribut alt
yang memadai. Logo perusahaan selalu memiliki alt text yang deskriptif seperti logo nama perusahaan. Apakah ukuran elemen yang dapat diklik cukup besar dan mudah diakses? Berikan penjelasannya. Ya, sebagian besar tombol dan link memiliki area klik minimal 4 x 4 pixel sesuai standar WCAG. Spacing antar elemen yang dapat diklik juga cukup untuk mencegah misklik. Apakah kontras warna memenuhi standar aksesibilitas? Sebagian besar teks memenuhi rasio kontras minimal 4,5:1 untuk teks normal dan 3:1 untuk teks besar. Namun beberapa teks dengan latar belakang berwarna tidak memenuhi standar ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tangkapan layar. Di sini ada tampilan websitenya, tampilan utama dengan navigasi dan pencarian review bisnis. Selanjutnya yaitu di sini terdapat header, terdapat main juga di sini, terdapat footer, terdeteksi teks semantik yang digunakan pada struktur halaman utama. Terus di sini juga di bagian konsol terdapat error jaringan pada loading beberapa script pihak ketiga. Menambahkan request API review Trustpilot via AJAX seperti ini gambarnya. Terus tuh di sini ada juga sertifikat SSL valid dengan protokol TLS 1.3. Terus pengaturan cookie dengan flag seperti yang di halaman utamanya di Trustpilot. Di sebelahnya ini ada application sertifikat valid di Trustpilot. Ini menunjukkan request font dari Adobe tipe kit CDN. Ini tinggal ke network, kita Ctrl F, kita searching saja ini usage.typekit.net untuk ini hasilnya. Terus validasi input form untuk mencegah intrusi data berbahaya. Terus di sini kita bisa melakukan login dengan dari via kita, tidak dari website tersebut gitu. Ini tampilannya, penggunaan atribut ALT pada gambar untuk aksesibilitas. Ini terdapat ALT pada bagian elemen, titik ALT ini untuk bagiannya. Indikator fokus saat menggunakan navigasi keyboard. Ini seperti kita menampilkan. Potong aja. Enak, nanggung 3 lagi. Potong. Ini untuk bagian indikator fokus saat menggunakan navigasi keyboard seperti kita mengklik di website tersebut dengan menggunakan tab. Isi web aplikasi manifest untuk dukungan PWA, untuk itunya di application di manifest. Untuk penggunaan area atribut pada elemen interaktif, terdapat area di bagian elemen seperti ini. Itu sekian. Di sini saya akan melanjutkan. Di sini ada application. Deskripsi penelitiannya, apakah service workers diimplementasikan dengan baik? Jawabannya ya, service worker diimplementasikan untuk chasing statis dan meningkatkan performa offline dengan strategi chase first untuk aset statis dan network first untuk konten dinamis. Terus yang kedua, apakah terdapat file manifest dan apakah isinya benar? Berikan penjelasannya. Di sini jawabannya ya, terdapat manifest JSON dengan informasi yang benar termasuk nama aplikasi, icon dalam berbagai ukuran, dan tema warna. Ini memungkinkan instalasi sebagai PWA, pengaturan akun. Terus di sini ada security. Deskripsi penilaian yang pertama, apakah situs penggunaan HTTPS? Jawabannya ya, situs menggunakan HTTPS dengan sertifikat SSL valid dan up to date yang dikeluarkan oleh otoritas terpercaya. Yang kedua, apakah ada konten campuran? Tidak ada konten campuran. Semua resource dimuat melalui HTTPS termasuk gambar, skrip, dan in-frame dari pihak ketiga. Yang ketiga, apakah konten security policy diterapkan dengan baik? Ya, SCP diimplementasikan dengan cukup ketat, membatasi sumber skrip dan style yang diizinkan, serta mencegah inline script untuk mitigasi XSS. Yang keempat, apakah situs terlindungi dari serangan cross-site scripting? Ya, situs menggunakan escaping output dan sanitasi input serta SCP untuk mitigasi XSS. Framework React juga membantu mencegah XSS dengan default escaping. Yang kelima, apakah cookie diatur dengan flag yang tepat? Sebagian besar cookie kritikal memiliki flag HTTP only dan search secure, namun beberapa cookie analitik tidak menggunakan same site like atau strict. Yang keenam, apakah CORS diatur dengan benar untuk menghindari penyalahgunaan? Ya, CORS header dikonfigurasi dengan benar membatasi domain yang dapat mengakses API dan rescue dengan pengaturan kredensial yang tepat untuk API yang membutuhkan autentikasi. Yang ketujuh, apakah header keamanan seperti X, content type option, X-frame? Ya, header keamanan X content type option, no sniff, X-frame option, same origin, dan referee policy diimplementasikan dengan benar.